Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam dan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa kita mengkaji kita Umdatul Ahkam, tapi sore hari kita akan mengambil tema umum dan saya beri tema pembatal-pembatal atau hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala bagi amal seseorang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan seorang mukmin tidak mungkin kenyang untuk melakukan amal saleh sampai kedua kakinya menginjak di atas surga Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat amalan para sahabat, bagaimana mereka mencontohkan kepada kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Satu hari Nabi SAW berkumpul bersama para sahabat. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa yang hari ini melaksanakan puasa? Maka tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Sekali lagi Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah perkara-perkara ini terkumpul pada seseorang dalam satu waktu kecuali wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga. Syahidnya di sini adalah bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memborong banyak amalan dalam satu hari. Itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta famsah wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta, kalau engkau selesai melaksanakan sebuah amal ibadah, famsah, lakukan amal yang lain. Jangan sampai ada istirahat, itu maksudnya. Karena tujuan hidup manusia itu hanya mengumpulkan pahala, tidak lebih daripada itu. Tujuan kita kan hanya itu saja. Kita banyak ibadah itu supaya banyak pahala. Masalahnya, ada perkara-perkara yang sadar ataupun tidak disadari. Amalan-amalan ini bisa membatalkan ibadah yang lainnya atau mengurangi pahala ibadah yang lain. Ini yang kita khawatirkan. Di sini sudah rangkum sekitar 30 perkara yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dari 30 perkara itu? Yang pertama, ar-riddatu bil kufri wasyirk. Seseorang tanpa sadar
keluar dari Islam karena melakukan kekufuran dan kesyirikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, habis amalan dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau Nabi SAW diancam oleh Allah, kalau Nabi melakukan kesyirikan, habis semua amalan Nabi. Padahal tidak ada manusia yang lebih banyak pahalanya melebihi Nabi. Contoh saja satu hadis, man dalla ala khairin kafai. Siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia dapat pahala orang yang melakukan. Nabilah yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikuti para sahabat. Kemudian sahabat diikuti para tabi'in diikuti para tabi'in, sampai hari ini kita mengikut ajaran yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengerjakan. Berapa juta jiwa umat Islam dari zaman Rasul sampai hari ini, pahalanya sampai kepada Nabi. Multi level pahala Nabi. Walaupun pahala Rasul sebanyak itu, tapi Allah mengatakan, la in asyrakta, hei Muhammad, kalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, habis amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau khitab ayat ini kepada Nabi SAW, bagaimana kepada kita? Bagaimana kalau yang melakukan kesyirikan itu kita? Nabi saja melakukan kesyirikan, habis amalnya. Sementara di zaman sekarang ini, namanya kekufuran dan kesyirikan itu terkadang sadar ataupun tidak sadar, orang itu mudah melakukannya dan tanpa sadar kalau perbuatan kufur dan syiriknya itu sudah membatalkan amalan dia. Contoh mudah saja, orang datang dulu, biasa saja di masyarakat, kalau sakit dia datang ke dukun, atau percaya kepada tangkal, kepada jimat, atau mengucapkan kalimat kufur tanpa sadar. Kalimat-kalimat kufur tanpa sadar itu banyak, seperti menisbatkan nikmat kepada selain Allah, atau menganggap di sana ada syariat yang lebih baik daripada syariat Allah. Sering kita dengar ucapan seperti itu. Padahal kalau dia tahu bahwa dalam ucapan atau perbuatan kufur dia atau kesyirikan dia itu, mau tidak mau habis amal dia. Dia nggak sadar aja, tapi merasa bahwa sholat dia masih diterima saja, sedekah dia masih diterima saja, padahal sudah habis. Harusnya dia segera bertobat, dan dengan taubatan nasuha baru amal-amal yang tergantung itu dikembalikan lagi kepada hamba yang melakukan kekufuran itu. Ini yang pertama, singkat saja kata beliau. Yang kedua, tarkus sholatil asr, meninggalkan sholat asar. Nabi SAW mengatakan, man taraka sholatal asri habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, habis lebur amalan. Kalau satu hari ini, mungkin di antara kita ada yang bersedekah, ada yang bersilaturahim, ada yang menolong orang, ada yang berzikir, ada yang baca Quran. Tiba-tiba ketika datang sholat asar gak sholat, habislah amalan satu hari. Makanya sholat asar itu sampai-sampai oleh Allah sendiri disendirikan bahasanya. Allah katakan, hafizu ala salati was salatil wusta. Jaga oleh kalian 5 waktu sholat, terutama sholat wusta. Sampai-sampai Allah sendirikan sholat wusta itu. Dan sholat wusta itu sholat asar. Dari mana kita tahu bahwa penafsiran wusta itu sholat asar? Dari kisah Nabi. Jika Nabi SAW menjaga parit dalam perang Khandaq, kan kita tahu posisi Madinah itu kiri bukit, kanan bukit, belakang
kebun kurma, jalan hanya dari depan saja. Maka dibuat parit, musuh hanya bisa dari depan saja. Sehingga musuh itu kan banyak yang berkuda. Dia bisa loncat dengan kudanya parit. Makanya Nabi SAW menjaga jangan sampai musuh itu loncat parit. Dijaganya parit itu sampai datang waktu asar. Musuh tetap menyerang, terus dijaga sampai datang waktu maghrib. Akhirnya Rasul salat asar di waktu maghrib. Marah Rasul. Maka Rasul mengatakan, "Mala Allahu kuburahum an-nar." Semoga Allah penuhi kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Kenapa? Karena mereka sudah mengakhirkan salat wusta. Rasul mengisyaratkan asar itu diibaratkan wusta, berarti tafsir daripada ayat Al-Quran, jaga oleh kalian salat yang dibawa, terutama salat wusta, maksudnya salat asar. Ini yang kedua. Yang ketiga, ta'ali Allah. Ta'ali Allah. Dia melewati batas takdir yang sudah ditentukan Allah. Bersumpah melewati takdir yang ditentukan oleh Allah. Ada satu kisah di zaman Bani Israel yang dikisahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu di zaman Bani Israel ada dua orang yang bersaudara. Yang satu orangnya soleh, yang satu pula rusak pula ibadah. Orangnya ahli maksiat, tapi berkawan. Ya biasalah, kita juga berkawan kan, tidak semua dengan orang baik kan. Kita juga berkawan dengan orang jahat juga ada. Tapi dalam Islam itu, dalam perkawanan harus diseleksi. Boleh kita berkawan dengan siapapun, tapi jangan dijadikan kawan dekat kecuali dia orang soleh. Ya berkawan gitu saja. Tapi kalau untuk kawan dekat, cari orang soleh. Karena Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu tergantung agama kawan. Siapa yang berkawan dengan seseorang 40 hari saja sudah merubah hidup. Lah, kawan yang baik ini selalu nasihati ahli maksiat. Kan namanya kawan, dinasihat. Tobat, jangan baik maksiat. Cukup. Baik sampai di sini. Karena memang kewajiban sebagai teman kan menasihati. Masalahnya, satu hari ahli maksiat ini kawannya bermaksiat yang menurut ahli ibadah itu tidak bisa ditolerir. Terlaluan. Tidak bisa ditolerir. Lampau maksiat. Tiba-tiba dia murka dan bersumpah atas nama Allah. Apa dia mengatakan? Wallahi illam tatub la yaghfirullahu lak aw la yunjika minal. Demi Allah, kalau kau tidak bertobat, aku bersumpah Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari api neraka dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa. Akhirnya keduanya diwafatkan oleh Allah. Yang orang soleh dimasukkan ke dalam neraka, yang orang ahli maksiat pula dimasukkan ke surga. Kembali. Kenapa? Kan orang soleh ini kan baik, menasihati tiap hari kan itu. Cuman dia mengucapkan kalimat yang kalimat ini tanpa sadar diucapkan orang soleh ini melewati batas takdir. Yang punya wewenang mengeluarkan orang dari neraka siapa? Allah. Yang punya wewenang mengampuni dosa manusia siapa? Allah. Tapi orang ini melewati takdirnya dengan bersumpah atas nama Allah, seolah-olah dia bisa menentukan orang itu tidak keluar dari neraka, dan seolah-olah bisa menentukan orang ini tidak diampuni. Tidak boleh seperti itu. Makanya kemudian yang ahli maksiat itu ketika bersumpah seperti itu dia marah. Apakah Allah jadikan aku ini raqib, sebagai malaikat raqib yang kemana-mana mengawasi aku? Katanya, tinggalkan aku, biarkan aku dengan Allah. Sebagian ahli hadis mengatakan bahwa dosa yang dilakukan ahli maksiat ini bukan tarafnya sampai kepada kekufuran atau kesyirikan, hanya dosa besar saja. Dan dosa besar ini tahta masyiatillah, tentu di bawah kehendak Allah.
Terkadang kita ini memandang dosa salah kaprah. Seperti ada orang yang siapa itu yang divonis mati gara-gara gembong narkoba. Freddy, nah kan? Mungkin di mata kita jahat kan? Tapi kita punya tetangga yang tidak sholat, kita tidak menganggap seperti bandar narkoba. Padahal secara hukum orang yang meninggalkan sholat lebih jahat dibandingkan orang pengedar narkoba. Karena apa? Karena meninggalkan yang wajib itu lebih besar dosanya dibandingkan melakukan yang haram. Meninggalkan yang wajib satu, tapi melakukan keharaman selama dia tidak menghalalkan, tidak apa. Ya dosa dia konsumsi narkoba, pengedar narkoba, ya dosa besar. Tapi tidak sampai kafir orang mengedarkan narkoba. Tapi kalau meninggalkan sholat bisa kafir. Lah kadang-kadang kita ini memandang dosa itu salah gitu. Yang jelas-jelas orang meninggalkan sholat dia dianggap biasa. Padahal orang yang meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya dibandingkan berzina, dibandingkan membunuh. Makanya di sini masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang saleh ini tidak melihat dosa orang itu, bahwa dosa yang dilakukan orang ini tahta masyiatillah. Harusnya dia cukup menasihati saja. Tidak perlu bersumpah seperti itu sampai melewati takdir Allah maksudnya. Akhirnya kan amal yang dia sudah kerjakan, kesolehan dia yang tidak kerjakan, percuma, ujung-ujungnya masuk neraka juga dia akhirnya. Maka jangan sampai melewati takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, raf'us sauti fauqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara di atas suara Nabi. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas. Dia juru bicara Nabi. Semua bahasa dia tahu. Namanya juru bicara. Masalahnya dia punya suara lantang. Kalau ngomong lantang, kadang-kadang suaranya meninggi dan melengking dibandingkan suaranya. Ketika turun ayat di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hujurat ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah kalian mengeraskan suara seperti, maksudnya di hadapan Nabi, seperti kerasnya suara kalian kepada sebagian yang lain. Dikhawatirkan amal-amal kalian akan hilang dan kalian tidak sadar. Ketika turun ayat ini, perasaan Thabit ibn Qais sudah gak enak. Jangan-jangan ayat ini tertuju kepada dirinya, karena dia kan lantang kalau ngomong. Sehingga dia mengatakan, celaka, habislah amalanku, karena suaraku meninggi lebih tinggi dibandingkan suara Nabi. Habis itu dia tidak pernah hadir di majelis Nabi, menguring diri, menangis setiap hari, menyesali perbuatannya. Hancurlah amalan saya, hancurlah amalan saya. Jadi Nabi kehilangan karena biasa hadir di majelisnya. Tentu Rasul kehilangan murid-muridnya. Aina Thabit? Tidak pernah hadir. Maka orang-orang mengatakan Thabit mengurung diri di rumah. Maka Rasul mengatakan, ada apa gerangan dengan dia? Coba dia tanya. Diutus oleh seorang sahabat. Kemudian ditanya, dijawab oleh sahabat, aku termasuk orang yang rugi karena turun ayat, wahai orang yang beriman, janganlah kalian keraskan suara kalian di atas suara Nabi, dan habislah amalan saya. Ketika kemudian disampaikan oleh sahabat ini kepada Rasul alasan Thabit mengurung diri dan menangis setiap hari, maka Rasul mengatakan, qul lisan, katakan kepada saya, dia bukan orang yang termasuk gugur amalan, dan dia bukan termasuk penuh neraka. Katakan kepada saya. Artinya di sini bagaimana para sahabat Nabi SAW ketakutan hanya gara-gara mengangkat suara.
Namanya juru bicara ya wajar kan itu. Pamannya Rasul lagi berada di masjid, datang kabilah bertamu kepada Rasul, kemudian disambut oleh Thabit. Dia ngomong agak keras omongannya, wajar saja juru bicaranya. Tapi bagaimana ketakutan Thabit kalau seandainya tingginya suara dia itu menabrak ayat ini, itu masalahnya. Padahal tidak demikian. Tentu kalau ayat ini diartikan secara literal, artinya zahirnya ayat ini, ya mungkin ayat ini sudah tidak berfungsi di zaman sekarang, Nabi sudah tidak ada. Tapi maksudnya bukan begitu. Maksudnya mengangkat suara di atas suara Nabi itu, artinya kita jangan kemudian melewati apa yang sudah diajarkan Nabi. Kita tidak boleh atau tidak sopan di Masjid Nabawi, karena di zaman Umar itu ada 2 orang laki-laki bertengkar, meninggi suaranya. Kemudian sama Umar dilempar keringnya. Kemudian Umar mengatakan, kalian orang mana? Kata 2 orang ini dan itu orang jauh. Kata Umar, untung saja kau bukan orang Madinah. Kalau sudah orang Madinah, penggal leher kalian. Kalian berteriak di Masjid Nabawi, tidak menghormati kuburan Nabi. Umar bin Khattab. Baik, ini juga salah satu juga penafsirannya supaya kita jangan sampai melebihkan pendapat kita di atas pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya soal agama tentunya. Kalau soal dunia kan beda. Soal dunia kita lebih paham dibandingkan Nabi. Makanya ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, kan banyak orang Madinah itu mengawin-kawinkan pohon kurma. Karena kalau nggak dikawinkan, jantan betina nggak akan berbuah. Kurma itu kan dikawinkan supaya bagus banyak buah. Tapi Nabi memandang kesibukan mereka ini melarikan dari ibadah. Kata Rasul, tinggalkan. Akan ditinggalkan, nggak dikawin-kawinkan. Akhirnya panen tahun depan Rasul. Mereka kemudian mengeluh kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan, ya kalau begitu ya sudah, sibukkan kembali dengan mengawinkan kurma-kurma kalian. Antum a'lam bi umuri dunia. Kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Kalau urusan dunia silakan saja. Tapi kalau urusan akhirat, ya tentu kita tidak bisa apa-apa kecuali hanya mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kelima, at-takdzib bil qadar, mendustakan takdir. Qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa ana bara'un minhum walladhi ahlifu bihi law anna li ahadihim mithla jabali uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata itu Umar radhiyallahu anhu, apabila engkau berjumpa dengan mereka, kabarkan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari saya. Dan saya bersumpah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka memiliki gunung berupa emas, kemudian diinfakkan, Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman dengan takdir. Kenapa Ibnu Umar sampai ngomong begini? Ada asbabnya, ada asbab urutnya. Jadi di Basrah itu ada orang namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani itu pengasas kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah kelompok sesat dalam Islam yang disabdakan Rasul bahwa al-Qadariyah itu majusi hadil ummah. Kata Rasul, Qadariyah itu majusinya umat ini. Jadi pengasas pertama kelompok Qadariyah itu namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini ahli filsafat, ahli ngomong, banyak muridnya di Basra. Jadi ada pemahaman tentang masalah takdir Ma'bad al-Juhani bahwa al-amru unuf. Dia mengatakan bahwa perkara itu Allah baru tahu kalau hamba berbuat. Kalau hamba tidak berbuat, Allah tidak tahu. Jadi kalau kita diam saja, Allah tidak tahu. Kalau kita berbuat, baru Allah tahu. Ini kan kurang ajar dengan Allah. Seolah-olah Allah tidak tahu kondisi hamba. Allah itu maha tahu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Bahkan sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Allah itu maha tahu segalanya. Tapi orang Qadari ini mengatakan Allah tidak tahu kalau kita tidak berbuat. Kalau kita diam saja, Allah tidak tahu mau apa kita ini. Seolah-olah apa? Orang Qadari ini menafikan ilmu Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan
debatlah mereka dengan ilmu. Kalau mereka menetapkan bagi Allah ilmu, maka mereka sama dengan kita. Kalau tidak, kafirkan mereka. Jadi ada dua orang ini ingin bertanya, gara-gara fatwanya Ma'bad al-Juhani ini yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu kecuali kalau hamba berbuat. Dia ingin bertanya kepada sahabat tadi. Berangkatlah dua orang ini dari Basra ke Madinah, berjumpa dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar, kami di Basra itu ada orang namanya Ma'bad al-Juhani ngomong begini. Maka Ibnu Umar ngomong seperti ini, katakan kepada mereka yang ngomong begitu, aku berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dengan. Dan aku bersumpah, kata Ibnu Umar, kalau seandainya mereka punya emas berupa gunung diinfakkan semuanya, pasti Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman dengan takdir. Ya beriman dengan takdir, ya beriman dengan ilmu Allah, beriman dengan catatan Allah, beriman dengan kehendak masyiah Allah, beriman dengan penciptaan Allah. Itulah beriman dengan takdir. Nah, secara umum orang-orang yang mendustakan takdir ini banyak di masyarakat, terutama takdir buruk. Kalau takdir baik ya orang menerimanya semuanya lah ya. Biasanya nggak terima itu takdir buruk. Orang dengan takdir buruk itu biasanya ada 4 kondisi. Pertama, ada orang yang tasahud. Tasahud itu nggak menerima takdir sama sekali. Kemudian dibuktikan dengan lisan dia salahkan takdir itu dan dijadikan Allah itu sebagai objek celaan. Kenapa asih aku aja yang susah? Kenapa asih anakku aja yang sakit? Kenapa asih usahaku saja yang gagal? Allah didiam, ya, Allah disalah-salahkan, seolah-olah ujian Allah itu dianggap azab bagi dia. Ada orang yang seperti itu. Ini namanya tasawuf, nggak menerima takdir namanya. Kelompok yang kedua, sok sabar, sok menerima takdir. Memang dia lisannya diam-diam saja, nampaknya sabar, tapi kalau kita ajak ngomong keluar semua tuh isinya. Baru ngeluhnya itu baru terasa. Kalau nggak diajak ngomong diam saja, tapi kalau kita dekati, kita ajak ngomong, baru keluar keluhannya. Aduh, pokoknya kalau duduk samping dia itu mesti keluh saja. Kayaknya dunia itu nggak ada yang baik bagi dia. Tapi kalau nggak disentuh dia diam saja. Tapi kondisinya kan lebih baik dibandingkan orang yang pertama. Orang pertama kan memang tidak sabar, lisannya pula jahat. Orang yang kedua ini lisannya tidak jahat, tapi jangannya disentuh, diamin saja. Kemudian kelompok yang ketiga, memang dia sabar, dia nerima dengan takdir Allah, dia rela, betul-betul dia ikhlas, ya nggak apa-apalah. Memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Harta ini semua milik Allah, kalau Allah mau ambil, ambillah kan. Betul-betul dia ikhlas. Tetapi tentu yang paling tinggi derajatnya adalah yang terakhir. Dia sabar, dia ikhlas, dan dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah itu bukan bersyukur atas ujian, tetapi bersyukur kepada nikmat yang tersisa, di mana Allah tidak menghabiskan semuanya. Seperti Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini kakinya kena luka dan harus diamputasi. Sementara di zaman itu tidak ada obat bius, terpaksa harus minum khamar kan, supaya mengurangi sakit. Maka Urwah mengatakan, kamu tidak perlu menawarkan khamar wahai Tuhan. Kalau seandainya aku minum khamar itu, kemudian kau amputasi kakiku, kemudian aku mati bersama dengan mati di atas khamar. Kata tabib, kok akan kesakitan masalah? Kan boleh meminum khamar dalam kondisi darurat. Kata Urwah, enggak. Kalau engkau ingin memotong kakiku, potonglah ketika aku sholat. Kalaupun aku mati sedang sholat. Kalau aku mati sedang sholat, sedang ibadah. Betul-betul dipotong ketika sholat. Namanya dipotong sakit. Akhirnya sampai pingsan. Saking kesakitan yang nggak ada obat bius, diamputasi gimana nggak sakit? Pingsan. Ya ketika sholat. Setelah koma, akhirnya dia siuman. Qadarullah, pas siuman datang kabar, ya Urwah, putra meninggal. Terkadang ada orang yang diuji itu musibah berturut-turut ya. Baru saja kakinya dipotong, datang pula kabar anaknya mati.
Ada orang-orang itu yang diuji secara beruntun. Seperti Urwah ini kan beruntun, baru saja kena musibah, dah tak pula musibah yang lain. Tetapi Urwah hanya mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puja dan puji hanya milik Allah atas setiap keadaan. Tabibnya ya, kok kamu dipotong kakimu bilang alhamdulillah. Anakmu mati dibilang alhamdulillah. Kata Allah ya, Allah telah berikan 4 anggota badan, 2 tangan 2 kaki, yang diamputasikan cuma 1, masih ada 3 lagi gitu. Jadi dia ingat yang 3-nya, tidak ingat yang 1-nya gitu. Anak 4. Kalau seandainya mati 1 tinggal 3, masih ada 3 gitu kan. Dia bisa bersyukur dengan keadaan yang ada. Dia tidak mengingat dengan yang sudah nggak ada gitu maksudnya. Lah ini kan sahabat tingkat tinggi yang seperti ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menghadapi musibah seperti ini. Ya, makanya hal-hal yang bisa menggugurkan amalan adalah mendustakan takdir Allah. Kemudian yang pertama, al-zulm, kezaliman. Ingat, kezaliman itu bisa mengkikis pahala kita. Makanya hadis yang sering saya sampaikan, hadis muflis, hadis bangkrut. Rasul bertanya di hadapan para sahabat, tahu nggak orang bangkrut itu kayak apa? Ya sahabat polos saja lah, ya orang bangkrut itu orang yang belum tikar, nggak punya uang, usahanya habis, itulah bangkrut. Tapi Rasul mengatakan bukan itu maksud saya, kata Rasul. Tetapi orang bangkrut itu orang yang menghadap Allah, satu sisi membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah, membawa pahala ibadah, tapi sisi lain dia mencaci maki fulan, menghina si fulan, meneteskan darah si fulan, mengambil harta si fulan, dan begitu seterusnya. Maka nanti di kantor orang yang didolimi akan menghadap kepada orang yang mendolimi, terjadilah barter pahala dan dosa di situ. Jadi zalim bisa mengurangi bahkan menggugurkan amalan. Kemudian yang nomor 7, al-jur'atu ala intikahil haram fil farad. Seseorang terlalu berani merobek kehormatan Allah saat dia bersendiri. Dan ini paling banyak dosa yang dilakukan tidak terang-terangan hari ini dibandingkan dengan cara, dengan handphone, dengan apa lagi? Ya. Kalau dulu orang kita masih kecil-kecil mungkin melihat aurat, pengen melihat perempuan buka aurat, ya mungkin ngintip kan gitu ya. Sungai-sungai tengok perempuan mandi gitu ya, orang-orang desa gitu. Sekarang nggak perlu beli pulsa, masuk ke internet, semua ada di situ, semua ada. Bahkan terkadang kita ini nggak malu-malu juga di samping kiri kanan, karena orang sibuk dengan handphonenya masing-masing. Dia nonton apa terserah dia, aku nonton ini terserah saya kan itu. Bisa loh di keramaian dia dosa dengan dosa sendiri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal berada di keramaian, kok bisa dia maksiat sendirian dengan Allah? Kalau dulu kan malu maksiat itu dia sembunyi-sembunyi. Makanya Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat ada orang menghadap kepada Allah itu membawa pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu gunung lebih kecil daripada gunung Uhud. Kata Rasul, nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tetapi faja'ala Allah haba'an mansura. Allah jadikan amal segunung Tihama itu, Allah leburkan habis. Kemudian para sahabat bertanya, kok bisa? Maka Nabi SAW menjawab dan mengatakan, ketika ditanya siflana, sifatkan mereka wahai Rasul, siapa orang itu? Maka Rasul mengatakan, annahum idza khalau bi maharimillahi intahaquha, kata Rasul. Mereka orang-orang yang apabila sedang bersendirian, mereka pun merobek kehormatan Allah Azza wa Jalla. Maka dosa yang tidak tahu hanya dia dengan Allah itu bahaya, karena menghabiskan amalan kita. Sholat yang kita sudah lakukan, puasa, sedekah, baca Quran, habis loh gara-gara maksiat sendirian dia dengan Allah. Naudzubillah. Makanya kata para ulama, kalau satu hari ini kita melakukan dosa yang bersendirian antara kita, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja,
maka buatlah amalan yang bersendirian juga, yang hanya Allah dengan kita yang tahu. Begitu caranya, supaya amalan kita tidak hilang. Kasih balance. Kalau tidak balance, habis amalan kita. Kalau dalam satu hari 3 kali kita ini bermaksiat, tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah. Buat juga amalan yang orang tidak tahu kecuali dia dengan Allah saja, supaya jangan habis amalan. Dan itu bisa kita lakukan. Gampang lah. Pokoknya sholat sunnah, gampang, ada orang di masjid sholat sunnah sendiri. Siapa yang tahu? Atau Anda sedang duduk, Anda berpikir sendiri. Siapa yang tahu Anda sedang pikir? Bisa saja kan. Jadi ini juga bahaya. Yang bisa menggugurkan amalan itu adalah orang yang bermaksiat saat kesendirian. Kemudian yang nomor 8, ar-riya. Riya, ma'ruf riya, sudah jelas, sudah jelas. Orang yang beramal karena manusia, orang yang beramal ingin dipuji manusia, ingin didengar manusia, itu sudah jelas akan menggugurkan amalan yang dia amalkan. Tentu yang dimaksud amalan yang dikerjakan dia, tidak semuanya. Umpamanya dalam satu hari sholat 5 waktu, zuhur ikhlas, asar ikhlas, maghrib ikhlas, isya pula riya, ya isyanya saja yang hilang. Ya, kalau yang lainnya ya enggak. Karena kan yang menggugurkan amalan itu ibadah yang ketempeli riya saja. Kecuali kalau riyanya itu semua ibadah ya. Kemudian yang nomor 9, al-man bis-shadaqah. Menyebut-nyebut dalam pemberian sedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan cara al-man, menyebut-nyebut pemberian, wal adha, ataupun menyakiti orang yang kita beri. Makanya kenapa Allah mengatakan dalam ayat yang lain, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang indah, ucapan yang santun itu lebih baik daripada sedekah tapi nyakiti orang. Kalau kita tidak bisa memberi sesuatu kepada orang, minimalnya kita bisa mengucapkan kalimat santun. Itu paling tidak, karena sedekah kan tidak mesti uang. Sedekah itu tidak mesti uang. Salah satunya kalimat yang baik itu bagian daripada sedekah kan. Walaupun konotasinya kalau dibilang sedekah pasti dengan uang. Tapi di sini, di antara amalan yang bisa membatalkan pahala-pahala kita, terutama pahala sedekah kita, adalah menyebut-nyebut. Dan terkadang menyebut-nyebut itu boleh jadi dalam rangka riya atau dalam rangka menyakiti. Cuma 2 saja, riya atau menyakiti. Dan itu banyak di masyarakat lain seperti itu. Kadang-kadang nyumbang masjid apa gitu kan, sebenarnya sih ikhlas-ikhlas saja dia. Tapi ketika berkunjung ke masjid ini, dia teringat sumbangannya. Nah itu nanti yang itu saya loh yang bangun. Yang sebelah sana saya juga. Yang sebelah sana. Padahal nggak ditanya. Ya. Kenapa mesti disebut-sebut? Batal lah amalan yang sudah. Mungkin boleh jadi dia nyumbang itu 10 tahun yang silam. Gara-gara ngomong gitu, bayangkan. Amalan yang sudah 10 tahun hilang pula sama dia. Atau karena memang sakit hati. Mungkin ketika dia susah kita bantu. Ketika dia sudah senang, dia tak bantu kita pula. Mulai kita gitu ya kan. Dulu kau si gembel aku bantu, sekarang aku lagi susah, kau tak mau bantu. Kan tidak sadar itu. Kalimat-kalimat seperti itu kan tidak sadar itu. Sebenarnya dia sedang mungkin pemberian kan. Makanya ketika Bilal ibn Rabah radhiyallahu, dia berhenti jadi muadzin karena tidak kuat menyebut nama Nabi setelah kematian. Setiap dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul, berhenti nangis sampai dia tidak bisa melanjutkan azan. Akhirnya dia resign, tidak mau jadi muadzin lagi. Tak tahan dia dengan ucapan, kalau disebut nama Nabi dia menangis, teringat dengan kematian. Jadi Abu Bakar datang menolak kalau Bilal ini resign dari muadzin, karena dia mau hijrah ke Syam, ingin berjihad, ingin melupakan Nabi gitu. Jangan di Madinah karena teringat terus dengan Nabi. Tapi Abu Bakar tidak terima. Jangan. Aku tidak izinkan kau keluar dari Madinah.
Maka apa kata Bilal? Kalau memang tujuan kamu memerdekakan aku untukmu, aku tidak akan keluar dari mati. Tapi kalau tujuan memerdekakan aku itu karena Allah, biarkan aku hijrah. Biarkan aku hijrah. Kata Abu Bakar, tidak, a'taqtuka liwajhillah. Aku memerdekakan kamu karena Allah. Pergilah kau hijrah. Ini jihad di Syam. Dan dia jadi muadzin. Lihat perkataan Bilal kan di sini. Tujuan kamu itu memerdekakan siapa? Kalau untukmu, ya berarti aku milik. Walakku, loyalitasku aku berikan karena kau yang memerdekakan aku. Aku siap jadi muadzin terus. Tapi kalau engkau memerdekakan diriku karena Allah, biarkan aku hijrah. Kata Abu Bakar, tidak, aku memerdekakan kamu karena Allah, silakan hijrah. Lihat bagaimana keikhlasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dan bagaimana Bilal mengingatkan suatu itu. Kemudian yang nomor 10, manidda'a ila ghairi Allah. Siapa yang mengklaim menasabkan diri kepada yang bukan keturunan. Ini banyak di zaman sekarang lagi viral masalah Habib, ya kan, masalah habaib gitu ya, dipermasalahkan pula. Suruh tes DNA lah macam-macam gitu ya. Kita tidak masuk ke ranah yang viral-viral, tapi yang ingin saya jelaskan di sini, menentukan seseorang itu keturunan si fulan atau si Allah, itu kan sesuatu yang sulit. Apalagi Nabi sampai kepada kita ini jalurnya jauh. Walaupun ada namanya Rabithah Al-Alawi atau apalah istilahnya kan. Bahkan yang sekarang sentral itu ada jual beli nasab pula kan. Lah kalau memang terjadi jual, saya sebenarnya sudah dengar waktu saya di Yaman. Waktu saya di Yaman itu di Hadrul Maut itu ada orang yang jual beli nasab. Jadi kalau nasabnya ingin dihubung-hubungkan sampai kepada Hasan atau Husain atau kepada Fatimah itu sampai kepada Rasulullah, itu beli. Saya sudah dengar itu waktu saya di Yaman. Rupanya sekarang muncul pula jadi viral. Kalau memang itu yang kita lakukan, maka dari segi hukum masuk pada hadis ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi SAW mengatakan, manidda ila ghairi abihi awil tama ila ghairi mawalihi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang menasabkan kepada yang bukan bapaknya, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima amalan sunnah dan wajibnya. Ngeri, ya kan? Kan ngeri itu. Bukan keturunannya tapi ngaku keturunannya kan. Iya, dilaknat Allah, dilaknat para malaikat, dilaknat manusia, amalan sunnahnya ditolak, amalan wajibnya pun ditolak. Ya. Dan buat apalah berbangga-bangga dengan nasab juga? Karena itu kan tradisi jahiliyah, al-fakhru bil ansab, berbangga dengan nasab. Kalaupun memang seseorang itu, anggaplah Habib keturunan Nabi, Habib atau Habaib, Syarif atau Syarifah itu menjadi mulia itu karena dua perkara. Pertama, karena iman dan takwanya. Kedua, karena nasab termasuk dzurriyyah. Kalau dia bisa menggabungkan dua, satu kemuliaan dzurriyyah Nabi, yang kedua kemuliaan takwa dan juga keimanannya, baru Anda orang mulia. Kalau Anda hanya satu sisi saja dzurriyyah Nabi, tapi kelakuannya seperti Fir'aun umpamanya kan, keluarga Nabi, Abu Lahab juga masih pamannya Nabi, masuk neraka juga. Abu Lahab loh paman Nabi. Bahkan Abu Lahab ini ketika kelahiran Nabi orang yang paling bahagia, sampai bahagianya diperdekakan sebagai bahagia. Karena dia musuh Nabi, percuma saja kekerabatan antara ponakan dan paman itu, nggak ada gunanya. Abu Lahab masuk neraka. Makanya kenapa Nabi SAW dengan tegas itu mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kalau lambat amalnya nggak mungkin dikejar nasabnya.
Karena nanti pada hari kiamat itu fala ansaba yauma idzin bainahum. Tidak akan ada nasab di antara mereka. Yang menyelamatkan mereka bukan nasab tetapi amalnya. Makanya Rasul mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'an." Fatimah putri Muhammad, minta dari dunia sesukamu. Tapi kalau urusan akhirat aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Itu ucapan Nabi sama Fatimah, anaknya sendiri. Yang bisa menyelamatkan itu amalan dia. Itu kalau ucapan Nabi kepada Fatimah itu putrinya seperti itu, bagaimana dengan kita? Bagaimana yang jauh nasabnya gitu. Makanya hati-hati. Ya kita kalau ketemu Habib dan betul-betul lihat Nabi, kita hormat, memuliakan ahli bait termasuk ibadah. Kita muliakan, tetapi kita hanya memuliakan sebagaimana yang Islam sudah dudukan bagaimana cara memuliakan mereka. Tidak perlu hulu ekstrim dalam memuliakan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 11, Ityan al-Arrafi, datang ke dukun. Datang ke dukun bisa menggugurkan amalan. Kemudian juga yang selanjutnya yang nomor 12, al-bid'ah, perbuatan bid'ah dalam agama. Kata Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa." Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak dicontohkan, ditolak, gugur amalan, percuma, lelah letih, capek-capek. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Udah lelah letih, ujung-ujungnya masuk neraka kata Allah. Sebagian ulama tafsir ada yang mentafsirkan ayat ini turun kepada Khawarij. Khawarij itu baca Qur'annya lebih hebat dibandingkan kita. Bahkan yang membunuh Ali Abdurrahman ibn Mulzam itu penghafal Quran. Khawarij. Bahkan para pendemo, pemberontak Utsman bin Affan itu mengalungkan Al-Quran di lehernya dan mengatakan, sesungguhnya ini maksudnya Al-Quran memerintahkan kami untuk membunuhmu karena Al-Quran, membunuh Utsman karena Quran. Orang-orang Khawarij, ibadah mereka lebih hebat dibandingkan kita, puasa mereka lebih hebat dibandingkan puasa kita, baca Quran mereka lebih hebat dibandingkan kita, tapi mereka baca Quran tidak sampai di tenggorokan. Makanya bid'ah ini bisa mengukurkan amal. Rasul ketika menyebutkan Khawarij termasuk ahli bid'ah, mereka keluar dari Islam seperti anak panah melesat dari musuhnya. Kalau kau temui mereka, perangi mereka, karena dalam memerangi mereka terdapat pahala. Kemudian yang 13, hamba sahaya yang lari dari tuannya. Mungkin ini nggak ada lah, budak di zaman sekarang kita lewat. Kemudian yang ke-14, qaulun aw amalu zuh, ucapan atau amalan zuh, persaksian palsu. Kata Nabi SAW, malam yada qaula zuh wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang belum bisa meninggalkan ucapan dusta atau amalan dusta, maka Allah tidak berhajat menerima puasanya. Jadi puasanya ditolak. Kalau dia puasa tapi lisannya berdusta, ya buat apa dia puasa? Jadi ini juga bisa membatalkan atau menggugurkan amalan. Termasuk yang nomor 15, syurbul khamri, minum khamr. Nabi mengatakan, man syaribal khamra lam tuqbalu salatu arba'ina sabahan. Siapa yang minum khamr tidak akan diterima salatnya 40 pagi. Sama dengan datang ke dukun kan 40 malam, ya, 40 hari 40 malam. Dan minum khamr juga sama, salatnya dia akan diterima arba'ina sabahan, 40 pagi. Termasuk yang nomor 16, al-mar'atun nasyisah, wanita yang selingkuh. Selingkuh itu tidak mesti main laki-laki. Tapi maksud nasyid selingkuh di sini artinya seorang istri yang kufur dengan kebaikan suaminya, berani kepada suami, tidak bersyukur dengan suaminya. Kata Nabi SAW, salatatu la yaqbalu Allahu minhu shalah. 3 manusia salat mereka tidak akan diterima, bahkan tidak akan diangkat ke langit, bahkan tidak akan melewati kepala mereka. Salah satunya adalah wamra'atun
da'aha zawjuha minal laili fa'abat alaihi. Suami meminta istrinya untuk berhubungan tapi istrinya menolak, maka sholatnya tidak akan diterima. Dalam riwayat malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Kemudian juga al-kalam wal imamu lagi sholat Jumat, khotib lagi khutbah antum belum mau. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, man massal hasa faqad lahu. Siapa yang main-mainkan tasbih ataupun kerikil, zaman sekarang tasbih. Khotib lagi ngomong, tasbih pula kita putar-putar seperti ini, nggak dapat pahala juga. Apalagi ngomong, main-mainin tasbih gini saja. Kata Nabi, man massal hasa, barang siapa yang memegang kerikil, zaman sekarang ya tasbih, faqad lahu, dianggap main-main Jumat. Ya. Kemudian juga yang nomor 18, al-mar'atu al-mutatayyibah az-zahibatu lil masjid, wanita yang datang ke masjid tapi menggunakan wangian. Padahal niatnya bagus, wanita ini ingin datang ke masjid sholat, tapi malah pakai parfum, wangi-wangi gitu ya. Maka kata Nabi, la taqbalu sholatu limra'atin tatayyaba li hadzal masjid hatta tarji'a fataghtasila ghasluha minal janah. Tidak diterima sholatnya wanita yang berwangi-wangi datang ke masjid sampai dia pulang kemudian mandi junub, disuruh mandi junub. Ya namanya ke masjid mau ngapain kecuali mau kondangan kan ya, mau ke masjid ngapain juga warung, yang penting bersih ya. Kemudian yang nomor 20, yang nomor 19, ittina'ul kalb, memelihara anjing tanpa ada uzur sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qira. Siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi 1 qira. 1 qira itu sebesar gunung Uhud. 1 qira. Tiap hari 1 gunung Uhud hilang, 1 gunung Uhud hilang. Hanya memelihara anjing tanpa ada uzur syar'i. Kecuali uzur syar'i, mungkin banyak maling gitu ya, atau jaga kebun, itu uzur, ada uzur ya. Tapi ini enggak, kadang-kadang hanya karena lucu-lucuan, anjingnya lucu, kecil, mungil, cantik, lebih lucu daripada kucing. 1 hari 1 gunung hilang kepala kita, rugi. Bukan masalah lucu-lucuan, bukan masalah hobi-hobian kan, ini masalah pahala dosa masalahnya. Kemudian yang nomor 20, hukukul walidain, durhaka dengan orang tua bisa membatalkan amal. Kemudian yang nomor 21, qati'ur rahim, memutus silaturahim juga. Kemudian yang nomor 22, al-mutahajiran biduni haqqin, orang bertengkar nggak jelas masalahnya, bertengkar gitu saja, nggak mau akur-akur, maka tidak akan diangkat amalannya setiap Senin dan Kamis. Kemudian yang nomor 23, adain, hutang. Hutang juga bisa menggugurkan atau menghilangkan amal. Kata Rasul, man mata wa alaihi dinar au dirham. Kemudian Rasul mengatakan, qudiya min hasanati laisa thamma dinar wala dirham. Siapa yang mati dan dia punya hutang dinar dan dirham, maka kebaikannya akan hilang sebanyak 1 dinar dan dirham yang ia berhutang. Bayangkan, dia utang 10.000, nggak dibayar mati, pahala dia tiap hari 10.000 hilang, rugi. Bayar. Makanya Rasul, orang yang punya utang kemudian mati nggak mau nyolatin, bukan berarti tidak boleh disolatkan, disolatkan tapi sama orang biasa. Kalau bisa tokoh-tokohnya jangan nyolati gitu, sampai dilunasi. Kemudian juga yang nomor 24, fasadus salat, solat dia buruk, nggak memperhatikan khusyuknya, rukunnya, asal-asalan sholatnya. Maka ini juga menentukan amalan yang lain. Kan sholat kan menentukan, kalau dia baik, baik semua amalannya, kalau dia buruk, buruk semua amalannya masalahnya. Maka sholat yang buruk itu menentukan diterima dan tidaknya amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sholatnya baik, sedekahnya diterima, puasanya diterima, silaturahimnya diterima, baca Qur'annya, zikirnya diterima. Tapi kalau sholatnya buruk, yang lain ditolak. Jadi sholat itu barometer.
Kemudian as-sukhriyatu bid-din wa ahli. Dia mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, itu bisa menggugurkan hal. Karena Rasulullah Allah mengatakan dalam Al-Quran, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, karena engkau sudah kufur setelah keimanan. Kemudian yang nomor 26, at-takdzib bi ayatin wa liqa'il akhir. Mendustakan ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan akhirat berdasarkan surah Al-A'raf ayat 147. Kemudian yang nomor 27-nya al-mautu alal kufri, mati di atas kekufuran. Kemudian yang nomor 28, qarahatu ma anzalallah, benci dengan apa yang Allah turunkan. Yang 29-nya ittiba'u ma asqatallah, mengikuti yang Allah murkai. Sudah jelas Allah murkai, kita pula mengikuti apa yang Allah murkai. Kemudian yang terakhir ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini secara singkat 30 amalan yang bisa menggugurkan, sebagiannya bisa mengurangi pahala. Wallahu a'lam. Sampai di sini.